Masalahnya, tidak semua anggota tim memiliki kemampuan tersebut secara alami. Perlu dilakukan pembinaan secara bertahap, dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Step by step, mengembangkan talenta dan skill, sekaligus mengasah kecerdasan emosionalnya. Menjadi seorang leader bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain memastikan visi dapat bisa tercapai, seorang leader juga dituntut untuk dapat mensinkronisasi dan mengharmonisasi dinamika yang terjadi di dalamnya, di tengah beragam jenis karakter dan sifat anggotanya. Seorang leader juga harus memastikan bahwa setiap anggota tim bisa bekerja secara mandiri, penuh inisiatif, dan efektif. Masalahnya, tidak semua anggota tim memiliki kemampuan tersebut secara alami. Perlu dilakukan pembinaan secara bertahap, dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Step by step, mengembangkan talenta dan skill, sekaligus mengasah kecerdasan emosionalnya. Sesi ini, saya mencoba berbagi tentang pengalaman saya bagaimana mengembangkan tim yang dapat bekerja secara mandiri, inisiatif, dan efektif. Yuk terus belajar! Seorang leader membawa sebuah visi, merencanakan apa yang ingin dicapai oleh organisasinya. Seorang follower atau anggota tim saat mengikuti pemimpin pasti mengikuti apa yang dibawanya, apa visinya dan apa impiannya, apa juga yang dikejarnya. Mereka pasti melihat apakah seorang leader saya bisa menuntun dan membimbing ke arah yang ingin dicapainya. Sehingga pekerjaan pertama seorang leader adalah menetapkan suatu tujuan dan harapan yang jelas untuk anggota tim. Pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan harapan kita sebagai seorang leader dan bersedia untuk bekerja untuk mencapainya. Apa yang ingin dicapai, apa yang ingin digapai, itu yang terus kita sampaikan kepada tim. Tujuan besarnya mau kemana, arah perjalanan kita berakhir di satu titik yang mana, mendampingi di setiap checkpoint yang dicapai. Mungkin membuat selebrasi kecil sambil mengingatkan goal besarnya. Pastikan juga tim paham apa tujuan yang mau dicapai. Sampaikanlah harapan-harapan kita sebagai seorang leader. Tujuan dan harapan yang jelas sangat penting untuk membangun dan membina anggota tim yang efektif. Leader juga perlu merumuskan tujuan bersama dengan anggota tim dan memberikan harapan yang lebih spesifik tentang apa yang diharapkan dari setiap anggota tim. Dengan memiliki tujuan dan harapan yang jelas, anggota tim akan lebih mudah untuk bertindak mandiri dan inisiatif karena mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, memilih orang yang tepat. Setiap orang memiliki airnya sendiri-sendiri untuk berenang. Ada yang jago berenang di sungai, ada yang jago berenang di danau, ada juga yang jago berenang di laut. Begitu juga dengan tim kita. Skill, karakter, pengetahuan, wawasan, dan metode kerja yang berbeda-beda. Kita sebagai seorang leader harus memastikan memilih orang yang tepat sesuai dengan keterampilan dan pengalaman yang mereka miliki untuk posisi yang diperlukan dalam tim. Pastikan juga mereka memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri, inisiatif, dan mampu bekerja dalam sebuah tim yang efektif. Siapa untuk pekerjaan apa, pastikan itu tepat untuk mendelegasikan setiap pekerjaan dengan output yang kita harapkan. Menempatkan pada posisi yang tepat, menjadikan anggota tim kita juga merasa nyaman dengan pekerjaannya dan memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya. Kesempatan untuk berkembang di skill masing-masing ini yang membuat mereka hidup dan bergairah karena leadernya memastikan dirinya terus tumbuh dan berkembang. Tentunya, pasti ada dinamika trial dan error yang terjadi. Bongkar pasang tim, gonta-ganti orang, dan pekerjaan. Itu hal yang lumrah. Tetapi memastikan pekerjaan diisi oleh orang-orang yang tepat memudahkan leader untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya hingga menemukan formasi tim yang tepat sehingga menjadi super tim. Ketiga, membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Setelah kita memastikan tim kita diisi oleh orang-orang yang tepat, setengah pekerjaan leader sudah selesai. Selanjutnya, membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif dengan seluruh tim.
Yang disebut kepercayaan di sini bukan hanya kita percaya kepada mereka, tetapi juga bagaimana mereka percaya kepada kita sebagai seorang leadernya. Kita harus menjaga betul kepercayaan mereka yang telah mempasrahkan dirinya untuk ikut dalam tim kita. Kepercayaan dan komunikasi adalah kunci dalam membangun dan membina anggota tim yang efektif. Pemimpin tim harus membangun hubungan yang kuat dengan setiap anggota tim dan memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai dan didengar pendapat-pendapatnya. Setiap keluhan didengar, apabila ada kebuntuan diberikan problem solving, apabila ada kendala dibantu, laporan diberikan feedback, dan lain sebagainya, yang intinya anggota tim merasa bahwa mereka disupport oleh leadernya. Berikan anggota tim kebebasan dan kepercayaan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Berikan juga mereka kesempatan untuk memikirkan solusi sendiri dan mendorong mereka untuk berinovasi. Walaupun memberikan kebebasan dan kepercayaan, leader perlu memastikan juga anggota tim merasa didukung dan dibimbing. Berikan mereka akses kepada fasilitas, sumber daya, dan informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan membangun kepercayaan yang kuat, anggota tim akan lebih mudah untuk bertindak lebih mandiri dan inisiatif. Karena mereka tahu bahwa leader mereka mendukung dan mempercayai mereka. Berikan feedback. Kalau mereka kerjanya bagus, ya apresiasilah gitu kan. Kalau memang ada yang kurang pas, ya evaluasi. Itu hal yang wajar. Berikan pujian sewajarnya, sampaikan kritik seperlunya. Berikan pujian atas kinerja yang baik dan ajukan saran apabila ada perbaikan atas kinerja yang perlu ditingkatkan. Leader juga harus memberikan pujian dan pengakuan kepada anggota tim ketika mereka berhasil melakukan tugas dengan baik dan mencapai tujuan tertentu. Ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anggota tim sehingga mereka lebih mudah untuk bertindak secara mandiri dan inisiatif. Memberikan feedback yang tepat waktu dan jelas, memberikan anggota tim akan lebih mudah memperbaiki kinerjanya. Leader juga harus memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk memperbaiki diri, memberikan kesempatan belajar dan berkembang melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, agar mereka jadi lebih percaya diri dan lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikan juga penghargaan untuk setiap pencapaian tim. Apresiasilah dengan hangat dan rayakan bersama-sama. Terakhir, ingatkan kembali anggota tim untuk tetap fokus pada tujuan. Tim yang efektif harus selalu fokus pada tujuan-tujuan mereka. Ingatkan terus kepada anggota tim atas tujuan visi yang jelas tentang apa yang mereka harus capai. Ini sangat membantu tim untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan lebih efisien. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.